Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still with me, Mom Nuko. I hope you are in good health so that you are ready for today's lesson. Let's study English. Hari ini kita akan masih membahas materi yang ada di chapter 5. Untuk itu, siapkan buku kalian dan buka halaman 75 sampai 76. Kali ini kita akan masih membahas tentang bentuk sedang berlangsung, yaitu past continuous tense atau bentuk waktu sedang berlangsung lampau. Past continuous tense menjelaskan tentang kegiatan atau perbuatan yang masih sedang berlangsung di waktu lampau, sementara kejadian lain menyusul secara cepat. Berikut ini adalah cara pembuatan kalimat dalam bentuk past continuous tense. Untuk bentuk positif diawali oleh subjek, kemudian diikuti oleh be, was, atau were. Selanjutnya diikuti oleh kata kerja verb ing dan adverb. Example, I was studying English yesterday. Untuk bentuk negatif diawali dari subjek, kemudian be, was, atau were, ditambahkan not, kemudian verb ing, dan adverb. Example, I was not studying English yesterday. Untuk bentuk interrogatif atau tanya, diawali oleh be, was, atau were, kemudian diikuti subjek, kemudian kata kerja plus ing, dan adverb. Example, was I studying English yesterday? Nah, itulah tadi cara membuat kalimat dalam bentuk past continuous tense. Masih sama dengan bentuk present, cuma yang membedakannya adalah di be dan juga keterangan waktunya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan di halaman 76. Selanjutnya adalah fungsi lain dari past continuous tense sebagai berikut. Fungsi yang pertama, untuk menyatakan kegiatan yang masih sedang berlangsung di waktu lampau diikuti oleh kegiatan lain yang terjadi secara cepat. Example, I was memorizing the history lesson when you called me. Untuk fungsi yang pertama, kita akan menggunakan dua bentuk tenses karena ada dua kejadian yang berlangsung di sini. Kejadian yang berlangsung lama menggunakan bentuk past continuous tense, sedangkan kejadian yang berlangsung cepat menggunakan bentuk simple past. Penjelasannya seperti ini. I was memorizing the history. Ini menggunakan bentuk past continuous tense karena akan memakan waktu untuk mengingat pelajaran sejarah. Sedangkan kalimat when you called me menggunakan bentuk simple past karena kejadiannya sangat cepat. Nah, untuk menggabungkan dua kejadian tersebut, kita bisa menggunakan kata when dan while. When biasa letaknya ada di tengah-tengah kalimat, sedangkan while biasanya digunakan di depan kalimat. Untuk penggunaan when dan while, simak penjelasan berikut ini. Untuk when, kita letakkan di tengah kalimat. Kalimat pertama adalah dalam bentuk past continuous tense, sedangkan kalimat setelah when adalah bentuk simple past. Sedangkan penggunaan while, dia diletakkan di bagian depan kalimat. Kalimat yang mengikuti kata while adalah dalam bentuk past continuous tense, kemudian tanda koma, lalu diikuti oleh kalimat dalam bentuk simple past. Untuk penjelasan simple past atau bentuk waktu lampau akan menjelaskan pada video berikutnya. Fungsi yang kedua dari past continuous tense adalah untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di waktu lampau dengan waktu yang telah ditentukan. Example, last night at 8:30 p.m. I was watching a soccer match on TV. Perlu diingat, untuk bentuk simple past, waktu hanya digunakan untuk menunjukkan mulai dan akhir dari suatu kejadian. Sedangkan dalam bentuk past continuous tense, waktu hanya digunakan untuk menyela sebuah kejadian.
Contohnya dalam bentuk simple past, last night at 8:30 p.m. I watched a soccer match on TV. Ini bermakna saya mulai menonton televisi pada pukul 7 malam. Untuk bentuk past continuous, last night at 8:30 p.m. I was watching a soccer match on TV. Ini bermakna saya lebih awal menontonnya dan pada pukul 7:30 malam saya masih sedang dalam proses menonton. Fungsi yang ketiga adalah untuk menyatakan dua kejadian atau lebih yang sedang terjadi secara bersamaan di waktu lampau. Example, Halim was washing the dishes while his sister was cleaning the dining table. Maksudnya adalah dua kejadian tersebut sama-sama dalam bentuk past continuous tense karena memakan waktu yang lama. Untuk menggabungkan dua kejadian tersebut, kita menggunakan while dan while diletakkan di tengah-tengah kedua kejadian tersebut. Sebagai tambahan, penggunaan be was atau were bergantung dari subjek yang kalian gunakan. Untuk subjek yang tunggal seperti I, she, he, it menggunakan was. Sedangkan untuk subjek yang jamak seperti you, they, we menggunakan were. Okay, that's all for today's lessons. I hope you can understand about my explanation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.